Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Agustin, NIM 211B1008. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling sebagai representasi berkembangnya budaya profesional konselor. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral pendidikan juga tak luput dari sentuhan-sentuhan teknologi dalam pelaksanaannya. Semakin ditegaskannya peranan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta penegasan profesi bimbingan dan konseling dalam tatanan pendidikan formal, seharusnya menjadi rujukan utama para konselor dalam mengoptimalkan peran teknologi dalam setiap layanan yang diberikan, baik itu secara klasikal, kelompok, maupun dengan format individual. Sehingga proses pelayanan bimbingan dan konseling yang diharapkan dapat memandirikan siswa secara optimal tercapai melalui alat bantu maupun layanan-layanan yang berbasis penggunaan teknologi informasi. Teknologi dalam pendidikan merupakan perpaduan aspek teoritis dalam pendidikan, aspek perangkat keras, dan aspek perangkat lunak. Bila dilihat dari sisi peran TI bagi guru, maka e-learning yang sesungguhnya adalah pemanfaatan TI secara relevan dan tepat oleh guru untuk memungkinkan dirinya antara lain yang pertama menjadi fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar. Yang kedua, dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk mengalami peristiwa belajar. Sedangkan bila dilihat dari sisi peran TI bagi siswa, maka e-learning yang sesungguhnya adalah pemanfaatan TI secara relevan dan tepat oleh guru untuk memungkinkan siswa antara lain menjadi partisipan aktif. Jika pemanfaatan TI dalam pembelajaran masih membuat siswa tetap pasif, seperti guru mengajar dengan menggunakan slide presentasi di mana yang masih dominan adalah dirinya, maka sia-sialah teknologi tersebut digunakan. Yang kedua, menghasilkan dan berbagi atau sharing pengetahuan atau keterampilan serta berpartisipasi sebanyak mungkin sebagaimana layaknya seorang ahli. Yang ketiga, belajar secara kolaboratif dengan siswa lain. Selanjutnya, pemanfaatan TI sebagai wujud reformasi pembelajaran. Dari teori-teori yang berkembang dan praktik-praktik di berbagai negara dalam rangka melaksanakan gerakan pembaruan pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua aspek pembaruan yang penting. Yang pertama, pembaruan pendekatan pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi atau komunikasi yang sudah demikian canggih untuk menunjukkan keberhasilan pembaruan strategi dan teknik pembelajaran. ICT atau Information Communication Technology telah menjadi poin penting dalam program pengembangan pendidikan nasional. Sistem yang dikembangkan dapat memenuhi dua hal, yaitu kebutuhan manajemen atas sistem pendataan dan informasi yang akurat, mutakhir atau update dan mudah diakses. Yang kedua, kebutuhan masyarakat atas data dan informasi pelayanan pendidikan. Pemanfaatan TI dalam layanan BK pada umumnya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode online dan yang kedua metode offline. Untuk metode online, perangkat yang terhubung ke jaringan seperti internet yang siap untuk digunakan oleh komputer atau perangkat lain bisa menggunakan weblog sebagai penyedia informasi bagi peserta didik tentang segala hal yang digunakan dalam mengembangkan dirinya. Bisa menggunakan chatting. Metode ini biasanya digunakan untuk konseling jarak jauh yang memerlukan penanganan segera namun berhalangan jarak dan waktu. Yang ketiga, bisa menggunakan metode email, SMS, atau telepon. Untuk offline, metode yang dapat digunakan yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint atau PPT, Microsoft Excel, dan Microsoft Word.